Francisco. Picture number 4626. It's somebody trying to calm somebody down, I think. Yeah. We're in the middle of the perfection of giving, and the perfection of giving is important for Diamond Way, especially for your Diamond Kita Way. sedang menyempurnakan cara memberi, dan itu merupakan inti dari memberi, dan itu terhubung dengan 5 keluarga Buddha, dan biasanya terhubung dengan warna kuning. Ada 4 jenis pemberian di sana. Dan itu kita bahas di sini untuk menanam bibit di dalam pikiran Anda. Nanti kita juga akan mengucapkan sumpah untuk menanam bibit yang lebih kuat. Yang pertama adalah memberi dengan cara yang lebih mudah, yaitu seperti memberi uang atau memberi kopi. Cara memberi yang kedua itu yang lebih sulit. Nama dari 4 jenis pemberian tersembunyi. Jadi untuk melindungi, artinya kita memperlakukan orang secara sama. Dalam hidup saya bukan orang berasal dari berbagai ras atau orang dari negara yang berbeda. Saya mengalami masalah memperlakukan orang dari partai politik yang berbeda dengan cara yang sama. Tapi itu adalah jenis memperlakukan orang secara sama. Saya rasa kita semua memiliki prasangka, dan penting untuk mengetahui bahwa kita mempunyai prasangka. Tapi kita perlu memperhatikan banyak orang yang melakukan dharma memiliki prasangka kepada orang yang memiliki cara pandang yang berbeda. Kalau Anda ingin tetap menjaga sumpah namaskara, Anda perlu menerima orang yang memiliki cara pandang yang berbeda. Itu yang cara memberi yang ketiga adalah memberikan dharma. Dalam Sumpah Ratnakara ada 4 jenis yang ada jenis yang keempat dalam memberi, yaitu termasuk di dalamnya adalah tidak marah, dan selanjutnya adalah berbicara secara jujur. Jadi itu semua adalah berbagai cara yang berbeda untuk memberi. Ada berbagai tingkatan yang berbeda pada saat Anda mencapai cara hidup diamond berlian. Jadi Anda akan mempelajarinya lebih lanjut nanti. 4 jenis memberi. Let's go back to the text. Shenyang Tsunrak Dungawa Tsune Dumba means help people in the prisons. And we had a really good. Kita kembali ke teks. Kita membantu orang yang di penjara. Mereka memiliki proyek untuk membantu orang di penjara. Dulu mereka punya pusat bantuan di kota Phoenix dan tidak terlalu jauh dari suatu penjara, sehingga mereka sering melakukannya. Tapi sekarang mereka tidak lagi sesering itu melakukannya, walaupun masih ada beberapa guru yang melakukannya dengan teratur. Jadi di sini kita membantu orang yang menderita, orang yang di penjara itu menderita.
Di Amerika ini orang yang di penjara itu jumlahnya paling banyak di dunia. They build the prisons because the land is cheap. We have prisons and semiconductor plants. Dan mereka bisa membangun penjara karena harga tanah murah. Sama seperti mereka juga banyak membangun pabrik untuk membuat semiconductor. And we did for many years. I think we kind Dan of mereka sudah melakukannya bertahun-tahun. the person in charge got cancer and passed away, Jeff Eddy. And Yang bertanggung jawab di sih kena kanker and dan meninggal dengan cepat. personal experience in the prisons was people are very Pengalaman people are very pengalaman pribadi dari Jesse Michael membantu orang di penjara, mereka sangat berterima kasih. our group because the fighting in the prison went down. I'll show you some cool pictures in Dan bisa dikatakan bahwa rasa cinta kasih di antara mereka telah tumbuh karena jumlah perkelahian di dalam penjara sudah berkurang. very nice businesses now, like in Scottsdale. Sekarang ini penjara merupakan bisnis yang bagus seperti di Scottsdale, di kota Scottsdale, It's going quite well. Okay. berjalan dengan baik. He's talking about protecting people from danger in Tibet. Kita bicara tentang melindungi orang dari bahaya. Kalau di Tibet mereka bicara tentang tidak hanya dalam sungai. Kalau jadi kalau kita melihat ada orang yang sedang tertimpa bencana atau kesulitan ya kitalah yang pertama membantu orang tersebut, tidak perlu menunggu polisi sampai datang. Waktu itu Jesse Michael sedang dalam perjalanan ke bandara di Irlandia, kemudian kalau di sana setiap jalan itu ada tembok batu. Kemudian ada mobil yang menabrak tembok batu. Dan ada 4 biarawati Katolik di dalam kecelakaan itu dan harus dibawa ke rumah sakit. Jadi sama Jesse Michael diangkut di dalam mobilnya dan membawa mereka ke rumah sakit. Jadi kalau Anda orang pertama yang melihat suatu penderitaan, Anda yang harus berhenti dan membantu mereka. Nah, disitulah penyempurnaan dari memberi. Dan itu adalah bagian dari Ratnakara. Pada saat Anda hidup di dunia berlian, salah satu pemberian terbesar adalah perlindungan kepada orang, terutama kepada orang-orang yang sedang mengalami masalah. Ada tradisi Buddha, yaitu retreat di musim panas untuk para biarawan dan biarawati. Dan mereka biasanya dalam musim panas mereka berada dalam retreat. Karena lagi ada musim belalang, jadi mereka sengaja berada di dalam ruangan, tidak mau keluar, tidak mau menginjak rumput supaya tidak membunuh para serangga. Insect with one motion of your hand. You just, reach in the water and take them out of the water. And he said, don't be lazy. And don't think their life is not important. Their life is important to them as your life is important to you. So. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu para serangga itu. Umpamanya ada yang jatuh ke air, nah Anda bisa menciduk air tersebut dan mengeluarkan serangga. Jadi
eh, jadi bukan berarti Anda harus menghabiskan sepanjang hari untuk menyelamatkan para serangga, tapi kalau Anda melihat ada serangga yang sedang kesulitan, ya Anda perlu membantunya. Jangan malas, karena kehidupan mereka itu sama pentingnya dengan kehidupan Anda. He's secretly referring to your secret vows inside of a Lam Rim. He's secretly referring to Jadi mengacu kepada sumpah rahasia di dalam Ramrin, karena memberi itu merupakan salah satu sumpah rahasia. which means and by the way, this Lam Rim is full of tantra. Dan pelajaran Lamrim ini penuh dengan tantra. Dan ini merupakan buku tingkat dasar. When we talk about giving protection, pada saat kita memberi perlindungan dari ketakutan, tidak perlu dari jarak jauh. if you have a bug on your body who's enjoying your blood, that's also Kalau ada serangga yang menggigit Anda dan menghisap darah Anda, itu juga merupakan salah satu pemberian. Tapi kalau jasa mereka sih nggak bisa melakukannya. Dan katanya kalau di Arizona tuh bahaya. Mau nggak mau Anda harus menyingkirkan serangga tersebut. Jadi pada saat kalau Anda memang mendapat kesempatan untuk menyelamatkan satu makhluk, cobalah untuk menyelamatkannya. Ini ada hal yang penting yang diajarkan oleh Maitri. Anda bisa membelinya di Amazon, murah dan sederhana pembuatannya. Itu penangkap serangga. Waktu itu Seiji sama Nur mengajak Jesse Michael untuk bisa untuk mendapatkan benda tersebut. Itu biasanya untuk menangkap lalat. Jadi kalau Jesse Michael sudah melakukannya selama 30 tahun, dia tangkap lalat, bawa dari dalam keluar. Jesse Michael pernah mendapatkan rekor menangkap 20 lalat sehari. Tapi kalau yang didapat dari meter itu seperti vakum, ada baterainya. Jadi kalau ada laba-laba atau ada lalat, Anda bisa menggunakan alat tersebut. Dia akan menghisap serangganya tapi tidak melukainya. Dan kemudian Anda bisa membawanya keluar. Saya rasa itu hal yang menarik. Jesse Michael memilikinya. Dan itu lebih cepat menggunakan alat tersebut daripada kita pakai tabung. Kadang-kadang kita membunuh lalat tanpa sengaja. Dan itu menyenangkan. Karena Anda seperti melakukan safari, bisa menangkap binatang-binatang. Yeah, just a single can save an insect. Then go for it. It's saving someone's life. Jadi kalau hanya dengan gerakan tangan sekali Anda bisa menyelamatkan serangga, ya lakukan aja. Pada saat Anda melakukan lojong atau tonglen, pada saat Anda melakukan tonglen, pada saat Anda melakukan tonglen, dan Anda memberikan dengan nafas Anda memberikan kebahagiaan, itu sudah merupakan satu pemberian. Jadi pada saat Anda melakukan tonglen, walaupun hanya dalam pikiran Anda, itu merupakan penyempurnaan dari memberi. Itu merupakan penyempurnaan dari memberi.
Saya menyukai gambar meditasi ini. Jadi saya bekerja di Manhattan selama 20 tahun. Dan Jesse Michael senang melakukan meditasi pada saat istirahat makan siang. Jadi Anda bisa makan sandwich sambil melakukan tonglen. Merupakan praktek yang sangat bagus. Praktek terbaik yang rahasia adalah Anda pada saat Anda melakukannya dengan tangan Anda adalah bicara dengan Buddha pada saat Anda di kamar mandi. Saya akan mengajarkan meditasi rahasia saya, Miss Putri. Sangat sulit punya waktu untuk bermeditasi pada saat Anda bekerja di kantor yang sangat sibuk. Tidak ada waktu. To do your prayers 6 times a day. So I used to go to the toilet and close sulit untuk melakukan doa. Jadi kalau Jesse Michael biasanya masuk ke kamar mandi dan duduk di sana 5 menit. Mungkin ada yang berpikir saya lagi sakit perut. Dan pada saat itu Jesse Michael melakukan doanya. Ya, paling nggak di situ Anda tidak diganggu, tidak terganggu. Dan satu hari Jesse Michael memutuskan untuk bicara dengan Buddha di masa depan. Tapi nggak pernah menjawab Budanya. Dan Jesse Michael bilang, saya tahu Anda bisa melihat. Jadi Buddha di masa depan bisa melihat Anda. Jadi, ya. Dan Buddha di masa depan bisa melihat Jesse Michael lagi duduk di kamar mandi dan kemudian berusaha mengajak bicara dan minta nasihat karena seorang Buddha bisa melihat ke masa lalu, ke masa depan, dan masa sekarang. Dan Buddha bisa melihat ke masa sekarang. Mungkin dan Anda bisa bicara dengan Buddha tersebut. Walaupun nanti dianggap orang gila ya, tapi ya biarin aja. Tanya aja apa kabar, gimana, apakah saya sudah melakukan hal yang benar. Saya rasa ini praktek yang sangat bagus. Tapi jangan ngomongnya jangan terlalu keras kalau di kamar mandi nanti disangka orang gila. Dan saya biasa melakukan berbagai praktek di kantor. Jadi kita mempelajari satu buku tentang memasuki tubuh bodhisattva, ditulis oleh Santidewa 1000 tahun yang lalu, sedang diterjemahkan oleh Seiji. Kalau Anda tertarik untuk membaca yang bahasa Sanskerta, mereka sedang mempelajari yang bahasa Sanskerta. Dan Jesse Michael mengajarkan bahasa Sanskerta di kelas. Dan Christina sedang mengajarkan kelas Sanskerta. Jesse Michael akan membacakan ayat ini dan kemudian akan bicara tentang tonglen. Kalau tonglen itu adalah kita memberi dan mengambil, dan mereka memberikan donasi untuk orang yang ingin belajar tentang tonglen. Dan kami memiliki saksi. Nanti ada Rus yang akan menjelaskan. Pemenang donasi yang pertama, Pak. Pemenang hibah yang pertama. Mungkin sekarang aja kita minta si Rus untuk menjelaskan.
terserah gimana jelasnya. Terima Hi, kasih Tesla. my name is Halo, Rocio Diaz. nama If saya you Rosio like Diaz. smoothies, come to me. Kalau Anda And tidak please. suka belajar tentang Buddha, datang ke saya. And so I am taking the Tonglen. Saya mengambil kelas Tonglen It is a big opportunity to dan merupakan kesempatan yang besar untuk to practice my mempraktekkan meditation yoga Tonglen and to dan drink untuk milk mempraktekkan because I Tonglen don't want meditasi to Tonglen. go to the store. I need potatoes, fried potatoes, and this meditation helped me too much for Dan meditasi ini sangat membantu more and is easy supaya saya bisa setiap hari memberi lebih and dan the memberi lebih, results that I didn't expect that after dan I hasilnya did yang a tidak couple of saya course perkirakan. Tonglen that I had that wasn't really bad problem, but Ada masalah start yang saya to hadapi, change. It's like why they eh, say so bukan nice. masalah besar, They are tapi helping a paling tidak lot. saya bisa They are melihat so orang sweet. berubah. They are like Mereka menjadi so jauh lebih sensitive. nice, lebih And to sensitif. see after being here that Saya people dapat is melihat bahwa setelah like berada di life sini bahwa changing. orang berubah, So maybe dan this perubahan itu datangnya dari big saya, opportunity is just dan thanks itu merupakan to the kesempatan sponsor besar. that help to this program. Dan saya merasa berterima kasih kepada So sponsor yang bisa beautiful membantu saya untuk and so ikut dalam place program ini, to practice and di around mana saya us memiliki are tempat untuk a bisa lot of mempraktekkan beautiful semua ini. books and translators Ya, teachers dan ada buku-buku yang and so menarik, ada best guru-guru blessing uh, person uh, in the heb- world. So yang hebat. thank you Mereka very itu much. merupakan Without keberkahan you yang luar biasa dalam hidup I saya. could not be here and Tanpa feel Anda, saya tidak loves bisa berada di all sini. the practice all the results Untuk that bisa saya I merasakan have and I cinta kasih really sepanjang promise hari, them. bisa mempraktekkan So ini please keep sepanjang hari. going. And I Jadi think tolong more lanjutkan people ini. want to Terima come. kasih. Akan ada banyak orang yang ingin datang. So that was the first Tonglen service grant. So what we do is Jadi itu merupakan hibah Tonglen yang pertama. Kami membayar orang untuk datang, dan untuk volunteer di ACI itu ada dua tujuan. Desa Michael akan memberikan $5.000 sekarang. Kalau Anda ingin berdonasi, Anda bisa bicara ke tim atau Anda bisa menggunakan QR code yang ada di layar. Baiklah. Jadi berikan sesuatu. Jadi setiap kali saya meminta, berikanlah berapa, terserah $1 atau berapa, dan uang akan datang kepada Anda. Uang akan selalu datang. Saya dapat uang pagi ini, tapi saya sudah berikan ke orang lain. Jadi berikan aja. Jangan memberikan terlalu banyak. Berikan yang Anda bisa mampu. Tapi jangan malas. Kalau Anda memberi sedikit, Anda akan banyak mendapatkan sesuatu. Jadi berikan sesuatu. Jangan pernah tidak melakukan sesuatu. Itu adalah nasihat pribadi saya. Anda tidak perlu memberikan banyak, tapi berikan sesuatu. Dia akan mengutip Ratnakara, yaitu kita untuk bersikap sebagai seorang bodhisatwa, berpura-pura menjadi seorang bodhisatwa. Is giving a perfection? Yes. Apakah memberi itu adalah kesempurnaan? Iya. Apa inti dari kesempurnaan itu? Paramita. Paramita. Ita artinya pergi. Jadi kata bahasa Inggris exit itu berasal dari kata ita, artinya pergi. Kemudian
Yang botol artinya adalah sisi lain dari samudera. Jadi paramita, apakah memberi itu adalah paramita? Tapi yang benar bukan paramita, tapi paramitaizer. Jadi keenam penyempurnaan itu bukanlah penyempurnaan, tapi adalah untuk mencapai kesempurnaan. Jadi kata penyempurnaan itu merupakan kesalahan yang terkenal. Yang jelas adalah memberi membuat Anda sempurna. Jadi memberi itu membantu Anda untuk menjadi sempurna, tapi bukan penyempurnaan. Memberi itu bukanlah penyempurnaan, tapi memberi membantu Anda untuk mencapai kesempurnaan. Apakah memberi itu merupakan apakah penyempurnaan memberi itu adalah penyempurnaan memberi? Kemudian ada yang bilang, oh bukan, itu bukan penyempurnaan untuk memberi. Karena masih ada orang miskin. Ya, jadi kalau masih ada orang miskin di dunia ini, apakah Buddha melakukan 6 penyempurnaan? Apakah Buddha menyempurnakan penyempurnaan nomor 1? Apakah Buddha menyempurnakan pemberian? Kalau gitu, kenapa masih ada orang miskin di dunia? Kalau gitu kita harus apa yang dimaksud dengan menyempurnakan pemberian? Yaitu jadi keinginan untuk memberi dalam Buddha itu adalah penyempurnaan. Tapi bukan berarti bahwa tidak ada lagi orang miskin. Tapi yang penting di sini adalah Anda selalu bersedia untuk mencoba. Kenapa masih ada orang miskin? Kalau memang pemberian dalam Buddha itu menyempurnakan segala sesuatu, kenapa masih ada orang miskin? Masalahnya Buddha itu tidak bisa memperbaiki bibit Anda. Jadi pemberian dari Buddha itu adalah sempurna. Jadi pemberiannya itu adalah sempurna. Tapi bibit Anda adalah bibit Anda. Anda pengen mendengar sesuatu yang keren? Saya tidak bisa memberi Anda apapun. Kalau mamanya saya memberikan uang $100, siapa sungguhnya yang memberikan Anda? Itu adalah bibit Anda. Jasa mereka mendonasikan kepada orang yang mengalami duka, ada yang meninggal di minggu ini. Jadi Anda bisa menjadi sempurna dalam memberi, tapi tetap aja ada orang miskin. Anda tidak bisa menyempurnakan bibit. Jadi walaupun Anda melindungi mereka, tapi kalau mereka tidak memiliki bibitnya, kalau Anda berusaha menyelamatkan serangga dari air, tapi kalau mereka tidak ada bibitnya, mereka tidak akan terselamatkan. Jadi penyempurnaan di sini adalah bukan Anda menyelamatkan mereka, tetapi penyempurnaan di sini adalah Anda mencoba untuk menyelamatkan mereka. Jadi pada saat Anda mencoba untuk membantu orang, Anda dibatasi oleh bibit mereka. Jadi itu tergantung bibit mereka. Jadi umpamanya Anda berusaha membantu orang, ada 3 orang, terus mereka marah Anda dan bilang Anda masuk ke neraka. Nah itu bibit mereka. Anda tidak bisa mengendalikan semua. Jadi Anda bisa berusaha, tapi Anda tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi. Jadi apakah itu semua akan berjalan dengan baik? Tidak. Kami baru saja
menghab- me- me- sudah menghabiskan waktu 20 tahun untuk mengajak orang untuk menyediakan tempat buat orang retreat, tapi banyak juga orang yang tidak mau datang. Dan mereka jadi Jesse Michael tidak berusaha untuk melakukan sesuatu, hanya cuma berusaha membantu. Jadi itu semua tergantung bibitnya. Anda pasti akan ngerasa terhambat. Anda pasti akan ngerasa kayak dilawan. Dan mungkin itu akan Anda berusaha membantu seorang dan kemudian orang itu mungkin tidak merasa senang dan bahkan memukul Anda di kepala. Jadi kita tidak bisa membuat orang lain senang. Itu tergantung bibit mereka. Tapi tanggung jawab kita adalah sebagai bodhisatwa adalah melakukan yang terbaik. Mencoba dan melakukan yang terbaik. Jadi jangan pernah ngerasa takut. Tapi Anda tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi dengan perbuatan baik Anda. Jadi Anda melakukan yang terbaik untuk membantu seseorang. Tapi kalau bibit mereka berbeda, mereka akan memiliki waktu yang berbeda. Dan Anda harus perlu sabar. Jadi jangan menanam bibit buruk terhadap bibit buruk Anda. Jadi nggak usah berusaha menghibur orang itu. Jadi paling Anda bisa bilang, ya minta maaf Anda tidak suka makanan ini. Ya mohon maaf Anda tidak menyukai tempat ini. Mungkin tahun depan kita coba sediain kolam renang. Tapi bukan seperti itu sih. Anda tidak bisa mengendalikan semuanya. Jadi seorang bodhisattva harus punya rasa humor. Ya mungkin Anda mengacaukan semuanya hari ini, iya. Tapi apakah Anda kemudian akan mundur dan berhenti? Enggak juga. Itu bodhisattva. Jadi jangan terlalu serius tentang segalanya. Karena Anda tidak bisa mengendalikan bibit orang lain. Dan orang akan mengkritik Anda. Anda berusaha membantu orang lain, Anda memberikan waktu Anda, memberikan uang, tapi kemudian mereka marah dan mereka merasa tidak suka dengan makanan yang Anda berikan. Pokoknya ngeluh aja. Kalau Anda dalam bisnis bodhisattva, Anda nggak boleh mendengarkan pelanggan Anda. Jadi jangan ngerasa bosan. Jadi Anda hanya perlu diem dan tetap lanjut melakukannya. Mungkin orang akan berterima kasih atau mereka akan menyumpahin Anda. Tapi apalagi yang bisa Anda lakukan? Anda mau mundur dan kemudian cuma nonton TV? Dan kebetulan Jasa Michael senang nonton Netflix juga sih. Tapi dia sering ngerasa bosan. Jadi nggak apa-apa nonton film sebentar, abis itu balik jadi bodhisattva lagi. You cannot measure Lord Buddha's success by the economic level of the country. You cannot. Anda tidak bisa mengukur keberhasilan dari seorang Buddha dari kondisi ekonomi suatu negara. Kita tidak bisa menghakimi Buddha. Kita tidak bisa menghakimi bodhisattva dengan membandingkan dengan kehidupan ekonomi sekarang. Itu gila. Mereka hanya berusaha membantu Anda untuk bisa merubah situasi. Jadi kalau yang menghakimi keberhasilan dari Buddha adalah dengan menggunakan angka-angka, itu merupakan hal yang gila. Jadi walaupun mereka terus memberi dan tidak menahan diri dan terus memberi,
seorang Buddha tetap akan tetap dermawan, tapi Anda tidak bisa menghakimi mereka. Saya punya teman orang Kristen, saya rasa Jason Michael pernah menceritakannya, dan mereka tumbuh bersama sejak kelas SD, sejak umur 8 tahun. Sekarang dua-duanya berumur 60-an. Dan Jason Michael mengundangnya, mereka datang dari Phoenix, dan mereka memiliki pembicaraan yang menarik. Orang Kristen yang sangat baik. Saya biasanya pergi ke gereja untuk bersenang-senang pada saat kecil. Waktu kecil Jason Michael suka menyelinap ikut ke gereja, pengen tahu aja. Dan waktu itu mengganggu pikiran Jason Michael tentang si teman Kristennya nanya, itu mengganggu pikiran saya tentang bodhisattva. Karena dalam teori, secara teori seorang bodhisattva bisa mengumpulkan bibit baik dan hidup dalam perlindungan seperti dalam dalam balon, artinya terlindung dari dunia sekelilingnya sehingga memiliki kehidupan yang baik. Jadi hidup di dalam surga Buddha. Sementara orang lain hidup dalam penderitaan. Nah, kalau gitu maksudnya apa? Kemudian ada pikiran aneh bahwa ada orang yang membuat Anda menderita, ada orang yang membuat Anda sakit. Jadi seperti apa? Gelembung perlindungannya dia beda dengan gelembung perlindungannya saya. Maksudnya seperti itu. Kita hidup dalam dunia yang berbeda gitu maksudnya. Tapi jadi Anda mungkin bisa mengajarkan orang Dharma, mengajarkan mereka untuk menanam bibit baik, tapi Anda tidak bisa merubah gelembung kehidupan mereka, gelembung perlindungan kehidupan mereka. Karena setiap orang hidup dalam gelembungnya sendiri-sendiri. The perfection of giving is a mental practice. It's not a physical. Jadi penyempurnaan memberi itu adalah praktek mental, keinginan untuk memberikan apa yang Anda miliki itu merupakan penyempurnaan dari memberi. Walaupun mungkin ada orang lain yang mencegah Anda, mencegah orang untuk bisa menerima kemurahan hati Anda. Jadi yang penting di sini bukan keberhasilan dalam memberi, tapi keinginan untuk memberi. Blows up Buenos Aires instead of teaching everybody. I mean, I don't know what he's gonna. Bisa jadi Anda ngasih duit ke seseorang kemudian diberikan bom, ya. Tapi ya setidak-tidaknya Anda sudah mencoba yang terbaik. Karena Anda tidak bisa memperkirakan apa yang akan mereka lakukan. Karena tidak bekerja seperti itu. Get your Dongsen Belwa. Dongsen Belwa means increase your willingness to share, and that's the perfection of giving. Tingkatkan keinginan Anda untuk memberi, dan itu merupakan penyempurnaan. Walaupun Anda tidak bisa mengendalikan apa yang orang akan lakukan dengan pemberian Anda. Tapi Anda harus memberi secara bijaksana. Jadi kita tidak memberi senjata kepada orang, tidak memberi mereka obat-obat terlarang.
Tapi kita harus melakukan yang terbaik. Rich parents who hurt their kids by giving them too much. And those kids Ada orang tua yang berasal dari keluarga kaya yang memberikan anaknya terlalu banyak. Jadi bukanlah jumlah yang Anda berikan, tapi kebijaksanaan yang Anda berikan itu yang penting. He says, again, he's talking to a lot of monks, and he says, "Chugasum, chugasum." Jadi Buddha berbicara dengan banyak biarawan. Jadi jubah biarawan Buddha. Jadi kalau ada orang miskin yang datang untuk meminta pakaian Anda harus siap untuk memberikan itu. Nah, itu adalah penyempurnaan dari memberi. Jadi Anda, seorang biara bisa memberikan jubahnya kepada orang yang membutuhkan. Jadi waktu itu Jesse Michael pernah ketemu orang yang sedang kedinginan. Walaupun kita semuanya nggak boleh, sebaiknya tidak memberikan jubahnya. Tapi kalau dalam situasi tertentu, ya nggak apa-apa. Walaupun itu sungguhnya tidak harus sering dilakukan. Kita mulai sedikit, mulai memberi dengan hal-hal yang mudah. Mungkin mulai dengan memberikan sayuran. Kalau dalam untuk Jesse Michael itu nggak sulit. Jadi mulai dengan hal-hal yang kecil. Dan dari situ kita bisa terus berkembang. Mulai dengan hal yang kecil. Kalau Anda mulai dengan hal yang kecil, pada akhirnya Anda akan bisa memberikan tubuh Anda. Berikan hal-hal kecil sepanjang hari. Dan dalam beberapa waktu Anda akan mampu memberikan tubuh Anda. Anda bisa meningkatkan kemurahan hati Anda dengan memberi hal-hal kecil, tapi secara terus-menerus. Ini gambar orang meninggal. Sulit untuk mendapatkan gambar orang meninggal di internet karena orang tidak suka untuk diingatkan tentang kematian. Kita semua harus mati. Kita semua akan mati. Semua yang Anda miliki harus Anda tinggalkan. Jesse Michael sempat punya cincin berlian di tasnya. Dan kemudian Jesse Michael mikir, ya udah kasih orang aja nih cincinnya. Tapi terus sempat menyesal juga, takut istrinya marah. Jadi kalau tetap disimpan di tas, ya nanti pada saat Jesse Michael meninggal juga berlian itu akan tetap berada di tas, nggak. Jadi mendingan dikasih orang aja. Jadi mendingan dikasih orang sebelum meninggal. Jadi kalau Jesse Michael melihat hal seperti itu yang ada di dalam tasnya, Jesse Michael akan memberikan ke orang lain karena nggak pernah tahu, saja tiba-tiba dapat kecelakaan mobil dan meninggal hari itu. Jadi pokoknya semua diberikan aja ke orang lain. Pada saat Anda mati, Anda tidak bisa membawa apapun dengan diri Anda. Jadi kalau Anda punya sesuatu yang bagus, kasih ke orang lain. Lakukan sesuatu yang bagus sebelum terlambat.
Jadi Anda merasa akan terbebaskan pada saat Anda memberikan barang-barang Anda ke orang. Saya memberikan semuanya kecuali yang gitar. Jadi beri ke orang lain selama Anda masih mampu. Dan itu akan mengesalkan orang lain untuk bisa membersihkan barang-barang Anda. Itu mengesalkan buat mereka. Percaya deh. Kalau Anda membangun kebiasaan untuk membawa secara ringan, bepergian secara ringan dalam hidup ini, hidup Anda akan menjadi lebih bahagia. Jadi pertahankan hanya hal-hal yang Anda benar-benar perlu. Yang selebihnya kasih ke orang lain. Dan itu akan lebih mudah buat Anda untuk memberi. Jangan puas dengan memberi, tapi terus memberi. Kalau ada yang meminta Anda untuk sesuatu, kasih aja. Jadi selalu memberi. Sekarang kita mendapatkan beberapa nasihat tentang memberi. Kalau Anda punya keinginan untuk memberi, tapi Anda tidak punya sesuatu dan kemudian Anda tergoda untuk mencuri, itu lupakan. Ya, saya pengen itu bukanlah penyempurnaan dari memberi. Tidak dihitung sebagai kemurahan hati. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak jujur, lebih baik Anda tidak memberi. Lagi-lagi pengikutnya waktu itu dia mendapatkan masalah karena ngajarin orang awam. Dia dikritik keras karena ngajar ke orang biasa, orang awam. Penyempurnaan nomor 1 sampai 3 itu paling cocok untuk orang biasa. Karena kenapa bukan kepada biarawan atau biarawati? Karena memberi itu adalah hal yang mudah buat biarawan biarawati. Karena mereka kan nggak punya apa-apa. Dan kemudian kita harus menjaga etika. Dan ada lelucon dari Seiji. Jadi kalau Anda tidak hidup dalam kehidupan biara, Anda akan lebih banyak ketemu orang yang mengesalkan. Walaupun di dalam biara juga banyak orang yang ngeselin ya, tapi lebih besar kemungkinan Anda ketemu orang yang mengesalkan di luar biara. Ini merupakan kutipan tentang bagaimana Anda mengambil jalan tengah. Kita akan mengajarkannya sesudah kita menyelesaikan kelas ini. Candrakirti mengatakan, Guru Candrakirti mengatakan,
penyempurnaan yang ketiga penyempurnaan yang pertama itu sangat bagus untuk orang awam. There's certain gifts you shouldn't make until you're at the right level. There's certain Ada gifts beberapa pemberian yang sebaiknya Anda tidak lakukan sampai Anda berada di tingkatan yang tepat. Memberikan tubuh Anda adalah salah satunya. to give up your life to another person, to lose your body to another. Untuk memberikan hidup Anda kepada orang lain. As long as you don't die, but to die for somebody else. Tapi kalau untuk Anda sampai mati untuk demi orang lain, kita belum berada di tingkatan itu. Jadi jangan memberi lebih dari yang Anda bisa. Karena Anda masih membutuhkan tubuh Anda. Mungkin nanti suatu hari Anda akan bisa melakukannya, tapi kita belum sampai tingkatan itu sekarang. Pada tingkatan sekarang itu merupakan hal yang tidak pantas untuk memberikan tubuh Anda. Anda harus menjaga, memelihara tubuh Anda. Anda tidak diperbolehkan untuk memberikan tubuh Anda. Anda harus menjaga tubuh Anda. Anda harus makan dengan baik, olahraga, tidur. Tapi pada saat kalau Anda menjadi bodhisatwa, tubuh Anda sudah menjadi hak orang lain. Jadi Anda tidak boleh merusak tubuh Anda. Karena tubuh Anda bukanlah milik Anda. Anda harus mendedikasikan tubuh Anda untuk orang lain. Jadi Anda harus tetap sehat. Jangan makan terlalu banyak. Body would be as easy as giving up your salads. Suatu hari akan datang di mana Anda bisa memberikan tubuh Anda semudah Anda memberikan salad, tapi kita belum siap. Jadi kalau ada orang yang melakukan hal-hal seperti itu sungguhnya hanya pamer. Ada orang yang bersedia memotong jarinya. Kalau kata Buddha sih, Anda harus mempertahankan jari Anda. Jangan pamer. Jangan pamer. We had a guy. The nice thing about having a grandpa teach you, I got lots of stories. Bagusnya punya kakek seperti Jasa Michael itu adalah banyak cerita. Jadi waktu itu lagi ada biara di Mongolia, ada anak muda. Jadi mereka lagi mempelajari kehidupan Milarepa. Milarepa pergi ke hutan. Tiny patch of forest, and he said, "I'm gonna live like Milarepa," you know. And as soon as there was a cold day, he was back. Dan orang itu berkata bahwa dia pengen hidup seperti cara Milarepa. Jadi dia membuang semua barang-barangnya di jalan dan kemudian masuk ke hutan. Tapi kemudian pada saat musim dingin dia nggak kuat balik lagi. Katanya saya. Dan kemudian dia bilang, wah kalau saya kayaknya bakal mati kalau masuk ke hutan. Mendingan kalau melakukan retreat di dalam pondok aja yang ada tempat perlindungannya dan ada pintunya. For a monk or a nun to give away their robes. Okay. Jadi bukan hal yang bagus kalau seorang biarawan atau biarawati untuk memberikan jubah mereka. Boleh Kak saya mengumumkan sesuatu, Jingmei? Hari ini atau besok? Apakah bisa diumumkan? Okay, I don't care. 5:45 there will be an ordination here. Oke.
jam 5.45 akan ada persembahan di situ. Ada pentasbihan. Nanti Anda akan tahu siapa yang akan ditasbihkan untuk menjadi biarawan atau biarawati. I have an opinion, which is, Saya ada pendapat kalau ada orang yang menyuruh saya mentasbihkan mereka. Ini adalah pendapat saya. Orang yang ditasbihkan harus tampil beda, bukan dari potongan rambutnya atau pakaiannya, tapi dengan menunjukkan tingkat integritas yang lebih tinggi. Jadi Anda bisa mengatakan bahwa orang ini biarawan atau biarawati bukan karena potongan rambutnya atau dengan pakaiannya, tapi karena mereka orangnya lebih baik dan lebih etika. Jadi Anda harus bisa menyebutkan orang-orang tersebut berdasarkan etika mereka dan perilakunya. Jadi walaupun potongan rambutnya dan jubahnya itu mengganggu pandangan, kalau di zaman dulu, kalau ada orang yang tampilannya seperti itu, artinya orang itu tidak boleh melakukan seks. Tapi kalau di dunia modern, harusnya itu sangat mengganggu pemandangan. Kalau ada orang yang menggunakan jubah atau rambutnya seperti itu, dan kemudian dan biasanya itu kelihatannya aneh dan orang tidak mau berbicara dengan mereka. Jadi kalau ada menurut pendapat saya, kalau orang meminta saya untuk mentasbihkan seseorang, jadi kalau Anda potongan rambutnya seperti itu dan kemudian mengenakan jubah, orang tidak akan bicara kepada Anda. Jadi kalau Anda ingin ditasbihkan oleh kakek, Jesse Michael tidak menganjurkan jubah atau potongan rambut, tapi lebih kepada memperbaiki perilaku. Jadi mereka harus menonjol berdasarkan perilaku, bukan berdasarkan penampilan. Jadi itu pentasbihan yang ditawarkan oleh Jesse Michael. Dan tidak bagus kalau ada biarawan atau biarawati memberikan jubahnya, kecuali ya kalau mungkin ada orang yang sedang kedinginan hampir mati. Nah, itu kan situasi tertentu. Dan merupakan dan tidak pantas untuk memberikan sesuatu kepada biarawan atau biarawati. Contohnya adalah makanan, karena mereka biarawan atau biarawati seharusnya tidak mengambil pemberian dari orang lain. Makanya kalau menjadi biarawan atau biarawati diberikan pilihan untuk tidak makan sesudah siang. Kalau untuk Jesse Michael, karena jadwal yoganya dia harus makan di siang hari. Tapi kalau di tradisi lama, kalau orang udah ditasbihkan sebagai biarawan atau biarawati, mereka mendapatkan pilihan untuk tidak makan sehari atau 2 hari, dan biasanya mereka tidak makan sesudah makan siang.
secara umum Jesse Michael tidak makan sesudah siang, kecuali kalau ada keperluan tertentu. Dan itu cukup sehat dan membantu Jesse Michael ya untuk tidak makan sesudah jam 12. Dan itu merupakan sangat sehat sungguhnya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tapi itu semua terserah Anda. He says monks Katanya. and non-Buddhist monks and nuns, Jains, for example, they're not Jadi biarawan-biarawati atau biarawan yang bukan Buddha ya, biarawan atau biarawati yang bukan Buddha, mereka tidak diperbolehkan untuk makan bawang. Jadi tidak pantas untuk menawarkan bawang merah atau bawang putih ke biarawan atau biarawati. there are special animals that live in vegetables that grow under the earth. So they don't eat radishes, they don't eat potatoes. Jadi dan kemudian mereka percaya bahwa ada binatang-binatang tertentu yang hidup di dalam sayur-sayuran yang tumbuh di tanah. Jadi mereka tidak makan kentang, tidak makan ubi. Inappropriate to a person from another religion, that would not be correct to give them. That's not the perfection of giving. Jadi memberikan makanan yang tidak pantas kepada biarawan atau biarawati itu jadi di biara Anda hidup berdesakan bersama orang-orang lain, mungkin ratusan orang lain, dan Anda melakukan debat setiap hari. Dan tidak pantas untuk memberikan bawang merah atau bawang putih karena bau mulutnya. Karena mereka kan hidup berdekatan satu sama lain. Jadi secara umum biarawan atau biarawati tidak makan makanan yang bau. Offering a scripture to someone whose intention is to criticize it is not appropriate. Okay, give a Dhammapada Sutra to someone who intends to just tear it apart, or that's inappropriate. Okay. Tidak pantas untuk memberikan naskah kepada orang yang hanya akan mengkritik atau merusaknya. Jadi kalau umpamanya kita kasih buku Yoga Sutra ke seseorang yang hanya akan merobeknya, itu tidak pantas. Karena itu artinya kita membantu orang yang akan merugikan orang lain. Tidak pantas untuk memberikan alkohol kepada orang lain kalau bisa menyebabkan orang itu merugikan orang lain. Jadi Anda bukanlah bodhisattva yang buruk kalau Anda menolak memberikan racun kepada orang lain. Jadi kalau ada orang yang minta pistol untuk bunuh diri, Anda bisa menolak. Itu tidak merusak, tidak melanggar sumpah bodhisattva. Artinya Anda tidak harus memberikan semua yang diminta kalau itu hanya akan melukai orang lain. Anda tidak diperbolehkan untuk mengajarkan pengajaran rahasia kepada orang yang belum siap. Jesse Michael mendapatkan mimpi buruk dalam 2 hari terakhir, dan dia tidak pernah sebelumnya mendapatkan mimpi buruk. Jadi minggu ini Jesse Michael mendapatkan mimpi buruk, suatu hal yang tidak pernah mendapatkan mimpi buruk seperti itu sebelumnya. Dia agak terkejut. Mimpi buruknya tentang orang yang mempraktekkan tantra secara tidak tepat
Jadi ada 2 malam mengalami mimpi buruk karena melihat orang mengajarkan tanta secara tidak benar. Kita harus hati-hati dalam mengajarkan cara hidup berlian. Jadi kalau Anda mendapatkan pengajaran rahasia dari Jason Michael, Anda harus menyelesaikan 18 sesi sebelum bisa mengajarkannya. Jadi kalau gagal di tiap tingkatan, jadi jangan biarkan ada orang mengajarkan pengajaran rahasia sampai mereka bisa menyelesaikan 18 kelas. Dan kemudian jangan menempatkan pengajaran di internet kalau belum siap. Jadi ada ajaran, ada 20.000 halaman pengajaran tantra yang luar biasa. Orang bisa mempelajarinya seumur hidup ya. Tapi Anda harus menyelesaikan pelajaran itu dulu, baru Anda bisa. Nah, itu kalau Anda udah bisa menyelesaikan semua itu, kasih tahu Jason Michael, nanti akan dikasih pelajaran lebih banyak lagi. Akan dicek dulu apakah PR-nya semua udah dikerjain. Pengajaran ini sangat bersih, sangat penuh kasih sayang. Jadi jangan sia-siakan waktu Anda, jangan rusak pengajaran ini. Jangan lakukan hal itu. Kalau Anda sudah bisa menyelesaikan pelajaran yang kira-kira kurang lebih 20.000 halaman itu, banyak pengajaran-pengajaran yang nggak pas di internet. Setiap praktek dunia berlian yang itu semua ada di dalam 18 kelas. Itu merupakan praktek seumur hidup. Jadi jangan lakukan hal yang aneh. Jangan bikin Jason Michael sakit kepala dan rambutnya rontok. Untuk mengajarkan pengajaran rahasia kepada orang yang belum siap, yaitu orang-orang yang belum menyelesaikan 18 kelas. Jason Michael pernah melihat orang yang mencoba mengajarkannya dan itu merupakan bencana. Kalau orang-orang itu tidak bersedia menyelesaikan 18 kelas, mereka tidak akan berhasil dalam mempraktekkan ini, dalam mempraktekkan ajaran ini. Jadi jangan lakukan. Is it a bodhisattva activity to arrange for the release of a criminal who might hurt more people? Apakah merupakan kegiatan bodhisattva untuk membantu pelepasan seorang kriminal yang nantinya akan lebih merugikan banyak orang? Tidak. It's not a kindness to arrange for dangerous. Jadi bukanlah hal yang baik untuk membantu pengaturan sesuatu yang sifatnya berbahaya. Jadi kita tidak mau melepaskan orang yang mungkin akan membantu orang lain. Tapi kalau kita maunya bisa membuat
mereka menjadi orang yang lebih baik dan tidak merugikan orang lain, ya nggak apa-apa. Eh, Jadi mungkin Anda bisa pergi ke penjara dan kemudian membimbing orang-orang yang ada di situ supaya mereka menjadi orang yang lebih baik, dan kalau dilepaskan tidak akan merugikan orang lain, Anda bisa melakukannya. Biasa mereka sudah pernah melakukannya. Objects in life that you should not offer to people. People want to kill themselves or people want Ada banyak hal di dalam kehidupan ini yang Anda sebaiknya tidak tawarkan kepada orang lain. Jadi Anda tidak perlu membantu orang yang ingin bunuh diri. to give what's appropriate. Okay. Jadi tanggung jawab Anda adalah hanya untuk memberi hal-hal yang pantas saja. I know it's tiring to go for 2 classes like this, but just Ya, kita masih ada beberapa menit. Memang melelahkan untuk bisa mengikuti dua kelas berturut-turut seperti ini. and Tapi Anda coba bertahan sedikit. Jason Michael sudah pernah menempatkan murid-muridnya dalam situasi yang lebih parah. never give something without a appreciation that you will get more back. Okay, never give anything Jadi jangan pernah memberi dengan mengharapkan penghargaan yang dari yang diberi. that they will get 100 times more back. Okay, and it's not. Jadi jangan mengharapkan sesuatu balik berlipat-lipat kepada Anda. Okay, if I give Bukan hal yang $100, salah. I will get $100,000, and then I'll give $100,000. You see what I mean? That's fine. That's fine. Okay. Ya nggak apa-apa sih kalau kita memberikan katakanlah $1.000 mengharapkan bisa balik $10.000, atau memberikan $10.000 mengharapkan sesuatu balik $100.000, nggak apa-apa juga gitu. Talking about the morality of giving and making Di sini kita bicara tentang moralitas dalam memberi. bodhisattva. Sebagai bodhisatwa, Make some hard decisions sometimes. You have Anda harus membuat keputusan-keputusan yang berat. many good things to give your money to. Then as a Uh, bodhisattva, the decision uh, Anda bisa memberi kepada siapa, pada orang-orang tertentu. we are not Tapi cara hidup bodhisatwa ya Anda harus membuat keputusan kepada siapa Anda memberi pemberian tersebut. should I help them all? He said no. Apakah kita bisa membantu semua orang? Tidak. Make sure Jadi kita lakukan yang terbaik. alcohol or drugs and Paling tidak jangan membantu orang untuk membeli alkohol atau obat-obatan terlarang. use your do you want to help a children's school or do you want to help Kita perlu memutuskan kepada siapa kita membantu orang. limited funds? We don't have Karena dana kita sangat terbatas. Berikan semua orang sesuatu. as a bodhisattva where to Tapi Anda perlu membuat keputusan sebagai seorang bodhisatwa. being a bodhisattva, okay? Sebagai bagian dari bodhisatwa, Anda harus membuat keputusan berat tentang siapa yang Anda harus bantu. Bodhisattva's problem, okay? Dan itu merupakan masalah yang dihadapi oleh bodhisatwa. Dan Anda perlu melakukan keputusan itu dengan senang hati. Anda harus bisa membuat keputusan dengan penuh keyakinan. You should be tough. Anda perlu keras And it's not wrong tentang pemberian Anda. to your project and I want to see the spreadsheets afterwards. Dan nggak salah juga kalau Anda bilang Anda mau menyumbang kepada satu proyek dan Anda pengen lihat laporannya. Like that. Like it's good to be tough. Bagus juga untuk menjadi keras The kind of responsibility. dengan pemberian Anda. Karena itu menunjukkan tanggung jawab Anda. But I want Saya akan menyumbang kepada proyek Anda. Tapi saya mau lihat bukti-bukti pembayaran. Saya mau lihat Anda benar bayar pajak. I want my money back. Dan kalau nggak bersih, ya saya mau minta kembali uang saya. So it's part of a bodhisattva's Jadi itu merupakan bagian dari pemberian bodhisattva untuk menjadi bertanggung jawab, untuk mengambil tanggung jawab. but I want to make sure you're using the money right. And that's Jadi nggak apa-apa Anda mengambil sikap bahwa saya akan mendonasikan uang Anda, tapi saya akan minta pertanggungjawaban. to prove that you used it well. Okay. And that's Dan biasanya kalau orang jujur, mereka justru ingin menunjukkan bahwa mereka jujur, ingin menunjukkan pada Anda bahwa mereka menggunakan uangnya dengan baik. it's last thing. So we never had a
major theft from my company. And we were dealing with 300,000 diamonds a day. Dan kalau Jason Michael waktu dia menjalankan bisnis berlian, mereka tidak pernah mengalami pencurian, padahal harus berurusan dengan 300.000 orang per hari. And I used to have conversations with my business partner, and he said, "Listen, Mike, you have a good Dan Jason Michael biasa ngobrol dengan mitra bisnisnya, dan mitra bisnisnya bilang, Jason Michael, kamu itu orang yang baik dan Anda percaya semua orang adalah baik, tapi jangan beri kesempatan kepada orang lain untuk mencuri. Jadi Anda tidak bisa percaya begitu aja bahwa orang bisa menahan diri dari mencuri. Anda harus membuat sistem yang bisa melindungi orang untuk tidak mencuri. Bodhisattva harus menghormati barang milik orang lain, tapi bodhisattva juga harus memastikan bahwa tidak mudah buat orang untuk bisa mencuri. Jadi bodhisattva harus mengambil tanggung jawab untuk melindungi orang lain dari kecenderungan-kecenderungan seperti itu. Dan hari itu Jason Michael belajar banyak. Dia tidak suka untuk tidak mempercayai orang. Tapi kata si mitra bisnisnya, yang lakukan seperti itu karena orang lain mungkin tidak punya kendali yang seperti Anda miliki, kendali diri. Jadi kita jangan membuat mudah untuk orang lain dalam mencuri. Ada pengumuman yang perlu diumumkan? Silakan. Thank you, Gisela, for teaching. Terima kasih Gisela untuk terus mengajar. Pengumuman cepat. Sesudah kelas ini akan dibuka. Tolong tetap berada di biara ini dan mereka akan masa diam untuk beberapa saat. Dan sudah itu mereka akan bisa mendapatkan sarapan karena hari ini mereka akan banyak istirahat. Dan hari ini mereka tidak akan menyiapkan makan malam. Dan makan malamnya dilakukan pada saat makan siang. Habis itu mereka akan ada pesta dan bisa mendengarkan lagu-lagu favorit. Kalau Anda pengen orang lain mendengarkan lagu-lagu favorit Anda, itu bisa memuat lagu-lagunya di QR code yang saya sediakan. Jadi habis ini nanti ada upacara pembukaan. Terima kasih. Sepertinya kelasnya sudah selesai. Saya berhenti di sini ya.